Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa kami yang berjudul CEP MEPAN. Proposal ini disusun oleh 4 orang mahasiswa, yaitu Ferdi Audianudis atau saya sendiri, lalu ada Triana Wulandari Ningsih, Siti Nur Anjani, dan juga Yerlin Monica. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya menjelaskan mengenai daftar isi dari proposal ini. Di bab 1 ada pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran, serta manfaat dan kegunaan dari kegiatan ini. Pada bab 2 terdapat gambaran umum tentang rencana usaha yang berisi mengenai gambaran umum produk, peluang pasar, strategi pemasaran, kelayakan usaha, serta rencana pencapaian. Di bab ketiga terdapat metode pelaksanaan yang berisi tentang metode praproduksi, produksi, pasca produksi, serta evaluasi. Dan di bab terakhir terdapat biaya dan jadwal kegiatan. Latar belakang dari proposal ini adalah di era teknologi yang semakin berkembang saat ini, pasti ada beberapa pajangan foto di setiap sisi rumah. Pada dasarnya, menurut Carl Rogers, manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, aktif, heterogen, dan sulit dipahami. Oleh sebab itu, kebanyakan masyarakat sangat menyukai sesuatu yang unik. Dalam hal ini, unik yang dimaksud adalah sesuatu yang baru, yang jarang dilihat oleh mata. Dan keunikan itu sendiri menjadi daya tarik utama. Berdasarkan hal itu, kami mencoba untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu produk cetak foto media papan atau CEP MEPAN. Rumusan masalah dari kegiatan ini, yang pertama adalah bagaimana cara membuat CEP MEPAN, lalu bagaimana dan metode apa yang dapat digunakan untuk memasarkan produk ini. Ketiga, siapa target produk ini? Lalu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui cara membuat CEP MEPAN, lalu untuk mengetahui bagaimana cara memasarkan produk ini, dan yang terakhir untuk mengetahui target pasar dari produk ini. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dihasilkan suatu usaha cetak foto media papan yang terbuat dari bahan utama kayu MDF, lalu terciptanya produk yang dapat digunakan untuk pajangan foto dan dekorasi ruang. Lalu kami juga berharap produk yang kami buat ini akan berkembang sehingga bisa dikenal oleh masyarakat dan dapat berguna bagi masyarakat. Lalu luaran yang kami harapkan yang terakhir adalah konsep dan bahan kami yang gunakan dalam produk ini efisien serta unik untuk dipromosikan. Jadi kami berharap produk kami ini dapat laris di pasaran. Lalu ada manfaat dan kegunaan dari kegiatan ini serta produk ini. Manfaat yang pertama adalah produk ini bermanfaat sebagai media untuk pajangan foto. Lalu manfaat yang kedua adalah produk ini dapat berguna sebagai hiasan ruangan. Manfaat selanjutnya, kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menemukan hasil karya seni yang dapat digunakan sebagai peluang usaha. Lalu manfaat produk ini yang lain adalah dapat memberikan efek psikologis terhadap yang menggunakannya atau yang melihatnya. Lalu bagi mahasiswa sendiri, manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menjalankan usaha yang dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan serta kreativitas pada mahasiswa. Oke. Selanjutnya ada gambaran umum produk usaha yang akan dijelaskan oleh Triana. Kepada Triana, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada gambaran umum produk usaha. Yang pertama itu ada produk. Produk ini
berbahan utama kayu atau papan MDF atau yang disingkat dengan medium density fiber yang pada umumnya mudah sekali ditemukan dimanapun. Selain bahan utamanya yang mudah ditemukan, produk ini sangatlah murah, disesuaikan dengan ukuran sehingga pembeli tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membelinya. Tidak hanya sebagai pajangan untuk foto saja, produk ini juga dapat digunakan sebagai hiasan ruangan dan juga dapat digunakan sebagai pajangan kuitus-kuitus motivasi, sehingga bagi yang melihatnya pun akan merasakan hal yang berbeda dan kemungkinan besar juga bisa termotivasi. Ide ini muncul ketika kami menyadari bahwa produk ini memiliki banyak keunggulan. Next. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada kayu atau papan MDF. Yang selanjutnya ada laptop atau komputer. Selanjutnya ada mesin print, ada mesin laminating, lem foam, gunting, kertas laminasi, penggaris, dan yang terakhir ada kertas BC. Next. Selanjutnya ada proses pembuatan produk. Yang pertama itu sediakan alat dan bahan yang digunakan. Edit terlebih dahulu foto yang akan mau dicetak dengan menggunakan laptop atau komputer. Jika foto sudah diedit dengan rapi, selanjutnya di print menggunakan kertas BC. Jika sudah, letakkan kertas BC dengan kertas laminasi. Selanjutnya kita harus melaminating kertas yang sudah dilekatkan sebelumnya. Siapkan kayu MDF dan oleskan lem foam secara merata, lalu tempelkan hasil foto yang sudah dilaminating. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, diamkan beberapa jam sampai lemnya mengering dan siap untuk dipajang. Next. Selanjutnya ada peluang pasar. Yang pertama itu ada persaingan. Keunikan produk, perbedaan dari yang lain. Harga produk yang terjangkau dapat mempengaruhi psikologi seseorang dan membuat produk tersebut berdaya saing tinggi dengan produk sejenis lainnya. Yang kedua itu ada target pasar. Produk unik dan bermanfaat ini akan menyebar di kalangan masyarakat umum, terutama remaja dan dewasa. Yang ketiga itu ada kemajuan teknologi. Memanfaatkan perkembangan saat ini, khususnya internet, dapat memaksimalkan perkembangan kegiatan dan proses pemasaran di berbagai daerah. Next. Selanjutnya ada kekuatan dan hambatan. Yang pertama ada produk. Keunikan desain produk dengan nilai kreativitas tinggi dan harga jual yang baik, harga yang terjangkau akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, sistem manajemen. Dalam hal ini, sistem akuntansi digunakan untuk mencatat data keuangan dan data manajemen untuk melihat sejauh mana bisnis telah berkembang dan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama itu modal. Minimnya dana yang tersedia membuat bisnis ini punya sedikit masalah. Yang kedua, kemitraan. Kurangnya mitra yang bersedia membantu dan kerjasama produk ini meningkatkan biaya produksi dan menghambat promosi. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Ketika melakukan pemasaran, Anda harus mempertimbangkan aspek psikologis seseorang. Artinya produk yang kita pasarkan harus memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat masyarakat untuk membelinya. Saat menjalankan strategi pemasaran, kami akan menerapkan strategi bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis, produk, harga, distribusi, dan promosi yang dapat dikendalikan, digabungkan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk, price atau harga, promotion atau promosi, place atau lokasi. Next. Selanjutnya di sini ada kelayakan usaha. Dalam satu periode produksi cetak foto media papan akan digunakan peralatan dan bahan 300 pieces kayu MDF ukuran 20 x 30, 300 lembar kertas BC dan 300 lembar kertas laminasi. Dengan menggunakan peralatan dan bahan tersebut maka akan menghasilkan 300 cetak foto media papan. Harga untuk satu produk bingkai foto adalah 20.000 sehingga akan diperoleh pendapatan kotor di setiap periode adalah sebesar 300 buah dikali 20.000 yaitu menghasilkan 6 juta. Pendapatan per produksi itu sebesar 6 juta, pengeluaran per produksi itu 3.500.000, keuntungan per produksi itu 2.500.000. Break even point. Selanjutnya yang pertama ada break even point atau disingkat dengan BEP harga produksi. Sama dengan 3.500.000 dibagi 20.000 sama dengan 175 buah. Maka modal akan kembali setelah diproduksi bingkai foto sebanyak 300 buah. Jadi apabila dalam satu kali produksi dihasilkan 300 buah cetak foto media papan, maka akan diperoleh keuntungan sebanyak 300 buah dikurang 175 buah sama dengan 125 buah. BEP harga produksi sama dengan 3.500.000 dibagi 300 buah sama dengan 11.500. Jadi harga untuk satu buah cetak foto media papan adalah sebesar 11.500. Merupakan harga di mana biaya modal dibagi modal produksi kembali sehingga mendapatkan keuntungan harga per unit harus di atas 11.500. Jadi dengan harga per kemasan 20.000 maka akan diperoleh keuntungan per cetak foto media papan yaitu sebesar 20.000 dikurang 11.500 sama dengan 8.500. Selanjutnya itu ada benefit cost yaitu disingkat sebagai B per C ratio. Di mana B per C ratio itu 2.500.000 dibagi 3.500.000 yang menghasilkan 0,71. Selanjutnya ada return cost atau yang disingkat sebagai R per C ratio yaitu R per ratio sama dengan 6 juta dibagi 3.500.000 yang menghasilkan 1,71. Next.
rencana pencapaian. Yang pertama itu usaha ini akan balik modal, yang kedua itu melipat gandakan keuntungan, berkembang dengan baik, jauh dari tragedi gelar tikar atau bangkrut, dicintai oleh masyarakat dan bisa go internasional. Baik, terima kasih Triana. Selanjutnya saya Siti Nur Anjani akan membahas bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Membuat produk ini cukup mudah dan sederhana. Bahan dan alatnya mudah ditemukan di mana saja. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis ini, kami akan menggunakan beberapa cara untuk mendukung keberhasilan bisnis ini, antara lain, yang pertama yaitu metode praproduksi. Sebelum memulai proses produksi, kami harus mengamati dan menyelidiki situasi pasar. Tujuan kami melakukan metode ini adalah untuk memahami situasi pasar dan memahami kepentingan konsumen. Lalu, setelah mengamati dan menyelidiki situasi dan kondisi pasar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan dan pemilihan bahan berkualitas tinggi, dan menyediakan tempat dan alat untuk mendukung proses pasca produksi nantinya. Dan langkah terakhir yang kami lakukan adalah melakukan pembuatan sampel untuk mengetahui kekurangan dari produk tersebut. Lalu yang kedua adalah metode produksi. Dalam metode ini kami melakukan dua hal, pembuatan produk dan pembuatan pemasaran, dan pembuatan kemasan produk. Sebelum membuat suatu produk, kami membuat desain, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan minat konsumen. Kami mulai dengan memotong bahan utama yaitu MDF menjadi ukuran. Untuk pembuatan kemasan produk, mulai dari pembuatan desain kayu MDF, editing foto, dan lain-lain. Setelah itu, produk yang telah disiapkan akan dikemas dalam kemasan yang sudah dapat digunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pasca produksi. Hasil dari proses produksi ini adalah cetak foto, media papan modern, ramah lingkungan, yang memiliki daya tarik tersendiri. Karena unik dan berbeda dengan produk cetak foto lainnya pada umumnya. Pada metode pasca produksi, pertama-tama kami memeriksa produk atau kemasan yang rusak atau yang tidak dapat dijual. Dan jika masih ada, produk akan diperbaiki. Kami akan memasarkan melalui media sosial dan memperkenalkan produk kami secara langsung kepada masyarakat, seperti melalui brosur dan poster agar banyak orang yang tertarik. Metode keempat yaitu metode evaluasi, yaitu berisi laporan. Apakah semua kegiatan sesuai dengan yang diharapkan? Artinya sesuai dengan rencana pencapaian. Kalau tidak, kami sendiri akan mencari masalah dan melakukan penelitian lebih lanjut. Latihan penilaian ini akan dilakukan secara berkala, yaitu sebulan sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada kita sejauh mana kegiatan bisnis ini telah berkembang. Metode-metode tersebut akan kami lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Kami berharap melalui metode-metode tersebut, usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kami sebelumnya. Kami akan terus mengevaluasi setiap aktivitas dalam bisnis dan metode yang kami gunakan setiap bulannya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari setiap metode dan aktivitas yang kami lakukan. Dan dengan demikian, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk mendukung menjalankan bisnis ini, sehingga dapat menjadi lebih baik di masa depan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Yorlin Monika. Kepada Yorlin Monika dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Siti Nuranjani. Selanjutnya di sini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya. Yang pertama, bisa dilihat di sini ada jenis pengeluaran berupa peralatan penunjang proses produksi dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 12 juta. Lalu yang kedua, ada jenis pengeluaran berupa bahan habis pakai ditulis sesuai dengan kebutuhan dengan biaya pengeluaran sebesar Rp3.500.000. Untuk jenis pengeluaran yang ketiga berupa perjalanan dengan biaya pengeluaran sebesar Rp500.000 dan biaya pengeluaran lain-lainnya sebesar Rp1 juta. Jadi total dari
Jumlah jenis pengeluaran sekitar 17 juta rupiah. Jenis kegiatan yang pertama ialah pembuatan proposal yang dilakukan pada bulan pertama, pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang kedua, jenis kegiatan berupa proses administrasi pada bulan pertama, pada minggu ketiga dan keempat. Untuk jenis kegiatan yang ketiga berupa persiapan produksi yang dilakukan pada bulan pertama, pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu, jenis kegiatan berikutnya yaitu pembuatan sampel produk yang dilakukan pada bulan pertama hanya pada minggu ketiga. Lalu, proses jenis kegiatan selanjutnya yaitu proses 2, minggu kedua sampai dengan bulan kelima, minggu keempat. Minggu ketiga sampai dengan bulan kelima, minggu keempat. Lalu jenis kegiatan selanjutnya ialah evaluasi khususnya pada minggu keempat. Dan yang terakhir dilakukan pada bulan keempat. Baik, di sini bisa kita lihat lampiran dari gambar produk Chef Mempan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.